Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah berada di hari terakhir di bulan April ini dan kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebulan lamanya ya Tuhan, kami boleh bergumul di bulan April ini dan Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami sudah berada di penghujung bulan ini. Untuk mensyukuri semuanya itu kami juga hendak merenungkan kebenaran firman-Mu agar menuntun langkah kami untuk menjalani kehidupan dan mengucap syukur di bulan yang kami lewati dan memasuki bulan yang baru nanti. Terima kasih Tuhan. Mari hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan berkata demikian. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu, dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepadamu dan sampailah doaku kepadamu. Ke dalam bait-Mu yang kudus, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur, aku akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, menarik Bapak Ibu, Yunus adalah seorang yang diutus Tuhan ke Niniwe. Namun dia tidak menjalani panggilan itu, lalu kemudian dia lari meninggalkan panggilan itu. Nah, di tengah-tengah pelariannya Yunus mengalami masalah. Dan ketika masalah badai yang besar yang menghantam kapal yang ditumpanginya, itu membuat dia sadar. Kesadaran pertama bahwa Yunus tidak mau melibatkan orang lain dalam dosanya. Lalu Yunus mengakui dosanya, kemudian ia mempersilahkan mereka membuang dia ke laut di tengah-tengah badai itu. Nah, dalam keberadaannya di perut ikan, Yunus sebagai seorang yang bersalah, justru di dalam kebersalahannya, dalam dosanya, dia mengucap syukur atas hukuman yang dia alami. Mengucap syukur karena dia sadar. Mengucap syukur karena dia tidak mau melakukan pembelaan. Dia tahu bahwa dia salah, dia berdosa. Sehingga ketika dia tahu dia salah dan dia berdosa, bahkan kematian baginya itu sebuah hukuman dosa baginya. Nah, di tengah-tengah keberadaan itu dia sadar bahwa yang dibutuhkannya hanya Tuhan. Dan dia berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, dia memposisikan diri supaya sudah berada di pusat bumi, di tempat di mana tidak ada lagi harapan. Harapan bagi seseorang untuk hidup. Tetapi Yunus tahu bahwa sebagai manusia, terkadang dalam kesadaran itu kita membutuhkan Tuhan. Kalau sadar saya tidak cukup, tapi kebutuhan akan Tuhan itu penting. Nah, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita juga adalah manusia berdosa. Nah, sebagai manusia berdosa, kita perlu datang mengakui semuanya kepada Allah. Tidak perlu ada pembelaan diri, tidak perlu ada pembenaran diri. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Kalau salah datang kepada Tuhan, berseru kepadanya sama seperti yang Yunus lakukan, maka ia akan menjawab seruan kita.
Dan ketika ia menjawab seruan kita, maka kita akan dibawa keluar dari pergumulan yang sangat berat. Saat ini mungkin ya kita sebagai orang percaya, bangsa dan negara ini juga dunia ini ya mungkin perlu datang dan berseru kepada Tuhan. Karena kita semua berada dalam situasi di mana kita terpuruk dalam rumah kita masing-masing, kita terkurung, tidak boleh keluar dan sebagainya. Nah, saatnya kita berseru kepada Tuhan. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, mengakui kepada Tuhan segala kekurangan, keterbatasan. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Yang kedua, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka kita juga siap untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ketika kita siap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, minta Tuhan tuntun kita. Karena kita lemah, kita terbatas, tapi ketika Tuhan menuntun, maka kita juga akan mampu melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Selamat untuk menjalani kehidupan. Kita bersyukur 1 bulan lamanya di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih menjaga dan memberkati kita, bahkan Dia mempersiapkan kita untuk memasuki hari baru dan juga mempersiapkan diri kita memasuki bulan yang baru di bulan Mei nanti. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini juga akan berdoa bersama dengan keluarga Supartini Munte, keluarga Rudi Hernowo, keluarga Yakob Sampai Lalong, dan keluarga ya hanya 3 keluarga dari sektor 1. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah memasuki hari terakhir di bulan April. Di dalamnya kami belajar dari kebenaran firman-Mu, bagaimana seorang Yunus dengan gentleman mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, kematian, bahkan kehidupan yang sudah tidak berpengharapan. Namun di dalam seruan, doa, dan pengakuan itu Tuhan menolongnya. Dan kami ingin Tuhan melakukan itu bagi kami. Kami berseru kepada-Mu, tolong kami ya Tuhan. Tolong kami untuk keluar dari berbagai persoalan, berbagai permasalahan, bahkan pergumulan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Kalaupun kami harus mengakui dosa kami tahu bahwa kami sering meninggalkan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan keluarga kekasih, keluarga Supartini Munte, keluarga Rudi Hernowo, keluarga Bapak Yakob Sampai Lalong. Bapak berkati keluarga kekasih ini dalam keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam hari-hari hidup mereka. Tuhan pimpin dan tuntun, jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Berkati mereka juga dalam pergumulan. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Demikian juga seluruh kehidupan jemaat Tuhan di hari ini ya Tuhan. Bapa berkati mereka yang akan melanjutkan pekerjaan mereka di tempat-tempat mereka bekerja, yang akan menjalankan usaha mereka di tempat-tempat di mana mereka berusaha, yang terus bergumul untuk menjalani kehidupan ini. Bapa berkati ya Tuhan, jaga pelihara, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, terutama ya Tuhan kehidupan jemaat-Mu ini. Bentengi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, berroh ketaatan, roh kesetiaan, dan roh kehati-hatian untuk dapat terhindar dari pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup dalam kasih anugerah dan penyertaan-Mu ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Hari ini juga kami berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, menyertai kami di dalam hari-hari hidup kami di tengah-tengah pergumulan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga,
Berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan sakit, penyakit, maupun pergumulan sosial ekonomi. Berkati juga kehidupan anak-anak kekasih. Berkati juga ya Tuhan kehidupan setiap keluarga yang bergumul dengan berbagai persoalan. Namun di pagi hari ini hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang terbaring sakit di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Bapak berkati mereka, berkati obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga. Pulihkanlah mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas menjalani kehidupan mereka. Berkati juga ya Tuhan para janda duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar ya Tuhan, mereka yang membutuhkan kasih sayang Tuhan, pendampingan yang selalu setia ya Tuhan. Biarlah Bapa hadir bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka, memberikan yang terbaik dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Berkati setiap orang yang punya kami, yang jauh dekat, yang mengasihi juga yang maupun yang membenci kami ya Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, beri kesadaran dan ajarlah kami juga untuk selalu mengampuni. Berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Berdoa bagi para pahlawan kesehatan di mana mereka yang terus berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ya Tuhan, sebagai tenaga medis. Berkati juga mereka yang terindikasi sebagai ODP, PDP maupun yang positif, beri kesadaran agar mereka mau menuruti setiap saran pemerintah untuk tetap diam di rumah, mengisolasi diri sehingga tidak menyusahkan orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ampuni kami juga atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Lalu sempurnakan kami dengan berkat dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti, dalam kasih, anugerah, dan penyertaan. Amin.